Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dari minggu ini. Maka sama-sama masuk hadirat Tuhan, bebaskan rohmu untuk memuji menyembah Dia. Hadirat Tuhan ada di tempat ini, di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa atas kasih karunia dan anugerah. Terima kasih Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah kerinduan kami Roh Kudus, kerinduan umat-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah bagi Dia. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Allah Roh
Kita sembah Dia. Kami sembah Kau Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak diagungkan, Yesus. Hadirat-Mu, ku rindu Engkau, ya Roh Kudus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pujianku, Engkaulah mazmurku. Kerinduan kami Roh Kudus untuk kami bersekutu dengan-Mu. Hatiku merindukan-Mu, hatiku menantikan-Mu. Lawat umat-Mu, Roh Kudus. Lawat umat-Mu. Terpujilah Engkau, ya Allahku. Terpujilah Engkau, Yesus. Tiada Allah seperti Engkau, Yesus. Terima kasih. Kita ambil waktu sejenak. Biarlah hadirat Roh Kudus memenuhi. Terima kasih Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa atas kebaikan-kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, bahkan kesempatan hidup yang Kau berikan sampai hari ini. Kau juga memberi kami nafas Bapa. Kami sungguh bersyukur. Perlindungan-Mu, penjagaan-Mu sungguh luar biasa. Kau melindungi kami Tuhan, keluar masuk kami, Kau yang melindungi. Terima kasih Yesus. Ini umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu menghabiskan minggu ini bersama-Mu, memuji, menyembah-Mu.
Kami rindu ada sesuatu yang baru di dalam hidup kami. Roh Kudus, ajari kami untuk bersekutu terus denganmu. Satu hal, ajari kami tidak menduga citakan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kaulah Allah yang Maha Kudus, yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bersama kita berdiri. Mari kita akan serukan namanya karena Dia Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan Maha Besar. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Angkat tanganmu, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Para bagi Dia, Dia Raja di atas segala raja. Dia besar, Dia kuasa. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di atas. Kita katakan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama.
kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Engkau setia Tuhan. Kami rindu seperti wanita yang duduk dekat di kaki-Mu Tuhan. Yang datang mengurapi Engkau. Terima kasih Yesus. Ini satu kerinduan kami Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagi. Mari sama-sama kita mau katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagi. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagi. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, Kami mau tetap setia Tuhan. Menanti janji-janji-Mu ya Allah. Ini satu kerinduan kami Tuhan. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu.
Tuhan. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, kiranya berkat rahmat yang dari Bapa bersama Roh Kudus turun atas Bapak Ibu semua dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikut ini saya menyampaikan selamat berjumpa kembali dalam ibadah online, di mana kita tahu bahwa memang ini terpaksa kita lakukan dengan adanya pandemi COVID-19 yang melonjak beberapa waktu terakhir ini. Berikut ini saya mengajak pada Anda semua untuk merenungkan apa yang dipesan oleh Yesus Kristus bagi murid-muridnya, di mana tekanannya dalam pesan Yesus itu kami ambil sebagai tema renungan firman Allah pada kesempatan ini, yaitu seperti yang Bapak Ibu bisa perhatikan di layar, setia dalam perkara yang kecil. Itu tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Bapak, Ibu, Saudara, entah bagaimana dengan Anda sekalian, tapi bagi saya ada sebuah pertanyaan di dalam pikiran, di dalam hati, kenapa Tuhan menghendaki kita setia dalam perkara kecil? Kenapa Tuhan tidak mengatakan supaya kita setia dalam perkara besar? Sesuatu yang bukan mengganggu, tapi membuat sebuah pertanyaan di dalamnya. Akhirnya setelah kami belajar merenungkan, kami mendapat petunjuk, mendapat pencerahan. Injil Lukas 16 ayat 10 ada tertulis demikian. Barang siapa setia dan dari perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Jadi di sini firman Tuhan memberikan kepada kita indikasi dan petunjuk. Yang dimaksud indikasi itu adalah gejala atau gelagat. Jadi gini maksud Tuhan, maksud firman Allah. Apabila seseorang itu, entah itu saya atau Bapak Ibu, setia dalam perkara kecil, itu menjadi petunjuk, itu menjadi gelagat, itu menjadi indikasi bahwa kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapat dipercaya untuk sesuatu yang besar atau lebih besar. Karena ketika diberi kepercayaan kecil, Anda adalah orang yang setia. Akan tetapi mohon maaf, jika ada orang-orang yang dalam perkara kecil ia tidak jujur, dia tidak tanggung jawab, firman Tuhan mengatakan, bukan saya, orang yang tidak benar dalam perkara kecil, yang tidak beres dalam masalah-masalah kecil, tidak mungkin dia dapat dipercaya dalam perkara besar. Jadi ayat Lukas 16 ayat 10 ini akhirnya menjadi pencerahan buat saya, menjadi petunjuk, oh itu maksud Tuhan. Maka oleh sebab itu, seperti tema firman Allah pada saat ini, saya menghimbau, mengajak pada Bapak Ibu semua, termasuk untuk diriku sendiri, mari kita belajar untuk setia dalam perkara kecil. Jadi maksudnya gini, kita beralih kepada yang namanya bobot atau kualitas. Maaf ini, supaya Bapak Ibu jangan tersinggung dan jangan salah paham. Jika Anda tidak bisa dipercaya dalam uang yang jumlahnya ribuan,
maka Anda tidak mungkin bisa beres ketika diberi kepercayaan dalam jumlah yang jutaan, bahkan lebih lagi. Tetapi jikalau Bapak Ibu Saudara beres, bisa dipercaya dalam jumlah yang ribuan, jumlah yang jutaan, maka lebih dari itu Anda adalah orang yang pasti beres dan bisa dipercaya. Itu kesimpulan dari firman Allah yang kami dapat dari ayat ini. Saya beralih kepada tugas pelayanan, entah itu multimedia, entah itu praise and worship, entah itu khotbah, menyampaikan firman Allah, bentuk-bentuk yang lain. Itu sama. Artinya, jangan pernah anggap bahwa tugas multimedia itu sesuatu tugas yang remeh, kecil. Oh, tugas menyambut jemaat, senyum, jabat tangan di depan pintu. Mungkin kalau sekarang jabat tangan masih ditunda, mungkin cuma pakai tahun begini. Jangan pernah dianggap itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh. Bidang apapun semua, guru sekolah minggu, apalah semuanya itu adalah berangkat dari pengertian firman Allah. Tetaplah setia, tetaplah tekun, tetaplah bertanggung jawab, sekalipun itu kecil di mata manusia. Nah, itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Dan sekarang ini, kalau kami nggak salah, sepanjang yang kami tahu, penduduk kota Kediri saat ini sekitar 300.000. Nah, jemaat di gereja Jalan Tamrin 19 Kediri itu sekitar 350.000, sekitar 350 jiwa. Maaf. Nah, itu kalau dihitung-hitung hanya sedikit lebih besar dari 0,1%. Terlalu kecil. Tapi berangkat dari pengertian firman Allah ini, saya tetap meyakini bahwa firman Tuhan itu petunjuk yang harus kita taati. Saya walaupun jemaat tidak mencapai 350, bahkan mungkin di bawah 100, prinsipnya tetap sama. Setia dari perkara kecil. Tetapi ketika Roh Kudus menuntun saya untuk membaca firman Allah, Matius 16 ayat 26, izinkan saya membacakannya ini kepada Bapak Ibu. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Lama saya merenungkan ayat ini, sampai akhirnya saya mendapat kesimpulan dan pencerahan. Ternyata di mata Tuhan, dalam penilaian Tuhan, satu jiwa itu lebih berharga dari seluruh dunia ini dengan segala macam isinya. Satu manusia. Jadi kalau Anda sekarang menjadi gembala, menjadi pendeta sebuah gereja dengan 30 jemaat, 50 jemaat, 100 jemaat, saya mulai dengan satu. Bahwa satu itu lebih mahal, bahwa seluruh dunia dan semua isinya tidak bisa membayar untuk menebus satu jiwa. Jadi kalau Anda menangkan satu jiwa, ketika Anda bersaksi, ketika Anda berdoa, Anda bergumul, dan orang itu akhirnya datang kepada Tuhan, orang itu merelakan dirinya dibaptis, dia mengalami suatu kelahiran yang baru, satu jiwa, Anda telah mendapatkan yang lebih dari harga seluruh dunia dan segala macam isinya. Mari saya ajak Bapak Ibu pertama memperhatikan gambar yang ditayangkan berikut ini. Di sana ada gunung, ada hutan, dan kemudian ada sungai atau danau. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian,
Adakah di antara Anda yang mengerti, yang tahu berapa harga satu gunung? Dan berapa ratus gunung yang ada di seluruh dunia ini? Apalagi gunung-gunung yang ada tambang emas, tambang tembaga. Berapa harga itu? Belum lagi kekayaan hutan. Siapa yang bisa menghitung berapa kekayaan dari semuanya itu? Nah, belum lagi kalau Bapak Ibu perhatikan pesawat terbang yang mengangkasa, kapal pesiar di laut, mobil-mobil mewah. Kalau semuanya itu dijumlah, berapa harga dunia dengan segala macam isinya? Lalu berikutnya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa saya tidak ngerti, saya bukan ahlinya. Berapa banyak intan, berlian, permata yang ada dalam dunia ini? Satu butir intan permata bisa membeli sekian hektar tanah. Nah, kalau semua permata intan yang ada dalam dunia ini dikumpulkan, berapa harganya? Ditambah dengan gedung-gedung pencakar langit, bangunan-bangunan yang lantai 100 lebih, tingkatnya 100 lebih. Coba Bapak Ibu reng-rengan, kata orang Jawa, berapa harga seluruh dunia ini? Gunung-gunungnya, hutannya, sungainya, danaunya, pesawat terbangnya, entah berapa ribu pesawat terbang ada di dunia ini. Helikopter, kemudian sebuah kekayaan laut, semua itu berapa? Tetap tidak bisa membayar satu jiwa. Jadi, akhirnya saya disadarkan oleh Roh Kudus bahwa ternyata perkara kecil itu hanya istilah Tuhan. Tapi yang sebenar-benarnya mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk melayani, itu terlalu mahal. Yaitu tadi satu saja, itu lebih dari harga dunia ditambah seluruh isinya. Akhirnya dengan menggebu-gebu, dengan bergairah, saya bersyukur, saya menangis, saya menjerit, Tuhan terima kasih. Kalau kami ini, saya dan Bapak Ibu Gembala, pendeta, majelis, aktivis, yang diberi kepercayaan untuk melayani, itu luar biasa. Karena berangkat dari pengertian, tidak ada yang kecil, sebab satu jiwa itu lebih mahal dari seluruh dunia ini. Nah, berikutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenung ayat Roma 13 ayat 4. Di sana ditulis, mari kita menghargai pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tak percuma pemerintah penyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi gini, Bapak Ibu Saudara, kami ini bertugas, diberi kepercayaan oleh Tuhan dalam bidang kerohanian, dalam bidang yang menyangkut dunia sampai di sana nanti. Tetapi pemerintah itu adalah hamba Allah yang diberi kepercayaan dalam dunia ini. Mereka memegang yang namanya eksekutif. Mereka berpegang dalam tugas yang namanya yudikatif, legislatif, dan keamanan. Seperti TNI dan Polri. Jadi oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita belajar untuk taat pada pemerintah. Dan terutama karena firman mengatakan tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Nah, di samping itu sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ada warning, ada peringatan dari firman Allah. Matius 4 ayat 7. Begini firman Tuhan. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi gini Bapak Ibu, saya akan merangkai. Kenapa tadi saya sampaikan kita harus taat pada pemerintah. Dan kemudian
kenapa kita nggak boleh mencobai Allah Tuhan? Gini, menurut penelitian yang akhirnya menjadi kesimpulan kepada rakyat, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia, untuk menghadapi pandemi COVID-19 maupun varian-varian baru, dianjurkan harus pakai masker, jaga jarak, sering-seringlah cuci tangan. Nah, itu semua berangkatnya dari pengertian penelitian bahwa virus itu menyebar lewat lubang hidung, lubang mulut. Itu sebabnya masker itu dipakai untuk mencegah jangan sampai virus pindah ke orang yang sehat. Ada dua prinsip yang pasti Bapak Ibu semua setuju. Pertama, jangan kita tertular. Dan yang kedua, jangan kita nulari. Jadi jangan sampai saya, Bapak Ibu semua sehat, lalu jadi korban virus corona. Tetapi juga jangan sampai orang yang sudah terlanjur kena virus itu, dia menularkan itu pada orang lain. Jadi dua hal ini, ojo tertular, ojo nulari. Nah, itu semua dicegah berdasarkan penelitian para ahli, para dokter. Pakailah masker supaya virus tidak bisa pindah ke orang yang sehat. Kemudian loncatan virus itu 1-2 meter. Itu sebabnya kita harus menjaga jarak. Dan kemudian virus itu bisa disingkirkan dengan kita cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Jadi semua itu adalah hasil penelitian para ahli yang ujung-ujungnya, yang tujuannya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Supaya orang-orang yang masih sehat ini jangan tertular, dan supaya yang sudah tertular itu jangan menularkan kepada yang lain. Jadi kita taat pada pemerintah itu benar, firman Tuhan bilang itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Jadi akhirnya saya mendapat satu kesimpulan begini, Bapak Ibu. Dibutuhkan pentingnya keseimbangan. Apa itu? Di satu sisi, maaf Bapak Ibu, saya tidak menggurui, tapi saya ingin menyampaikan ini untuk menegaskan. Di satu sisi, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak boleh goyah. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa Allah itu sanggup melindungi kita. Tuhan memproteksi kita. Tuhan menjaga kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Allah yang mendengar dan mengabulkan permohonan doa kita. Allah yang melihat tetesan air mata. Allah yang mendengar jerit tangis kita. Jadi itu satu sisi yang kita tidak boleh goyah. Kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas, yang sanggup melindungi kita. Tapi di sisi yang lain, seperti tadi ayat yang saya sudah sampaikan, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita tidak boleh meremehkan himbauan, anjuran dari pemerintah. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan bergerumbul-gerumbul. Semua itu adalah untuk kebaikan masyarakat, penduduk, rakyat Indonesia, kebaikan untuk saya dan saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya akan kembali kepada ayat Matius 25 ayat 21 tadi. Marilah kita belajar setia, taat tekun, walaupun itu menurut manusia kecil. Dan kemudian sebagai penutup, seruan gembala. Ayolah, saya mengajak kita semua, tentunya buat diriku sendiri juga. Ayo kita tetap setia. Walaupun manusia menganggap itu perkara kecil. Sebab penilaian kita
bukan dari manusia. Harga saudara dan saya bukan dari manusia, tapi dari Allah Sang Pencipta. Mata Tuhan yang Maha Kudus melihat betapa Anda tekun, betapa Anda setia, betapa Anda taat, walaupun dianggap kecil oleh manusia. Dan semuanya, waktu dan segala sesuatu adalah penetapan Tuhan. Jadi tetaplah tinggal dalam dua keseimbangan ini. Satu sisi tetap percaya Tuhan, di sisi lain jangan mencobai Allah dengan mentaati pemerintah seperti yang disampaikan tadi. Berikut ini saya akan minta kepada Saudari Tina untuk menyampaikan pujian yang seingat saya judul lagu itu adalah Tuhan, ini tugas kami. Dan nanti setelah Tina menyampaikan pujian ini sendiri, solo, saya akan menyampaikan doa penutup dan doa berkat. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang dalam melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang dalam melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang dalam melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari, Bapak Ibu semua, kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Inilah kami Tuhan, kami mohon Roh Kudus berkenan menjabarkan setiap kebenaran firman Allah lebih dalam, lebih luas, sehingga kami bukannya sekedar mengerti tetapi meyakini, dan bukannya sekedar mengerti dan meyakini, tapi kuatkan kami, tolong kami, supaya kami bisa menjadi pelaku dari firman-Mu.
Doa kami, pandemi COVID-19 dan varian-varian virus corona yang lain boleh segera disingkirkan. Dan kami, umat Tuhan, dan seluruh bangsa Indonesia boleh mendapat kelegaan karena wabah pandemi ini boleh disingkirkan. Terimalah, dengar kiranya doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, pengentaran yang dari Roh Kudus, turun atas kita semua saat ini, sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami menyambut Anda dalam ibadah online hari ini. Semoga kita dalam kondisi yang sehat dan penuh sukacita dari Tuhan. Jika ada yang sakit hari-hari ini, kami juga berdoa agar Tuhan memulihkan dan menyembuhkan sepenuhnya. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Bantuan untuk masyarakat sekitar gereja yang terdampak COVID-19 masih terus disalurkan. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi pihak-pihak yang bertugas melalui WhatsApp. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan bantuan dan para aktivis yang sudah menyalurkannya sehingga menjadi berkat untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman pertama, seluruh kegiatan tengah minggu untuk jemaat umum, yaitu doa pagi, kebaktian doa, lalu kegiatan aktivis seperti dance, choir, latihan musik, dan tim doa, untuk minggu ini ditiadakan hingga ada pengumuman selanjutnya. Kami menghimbau Anda untuk tetap berdoa baik secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah, atau bersama anggota Perak melalui aplikasi Zoom. Informasi berikutnya, kegiatan akhir minggu yaitu ibadah GUP Kids pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pukul 4 sore akan diadakan secara online streaming melalui YouTube channel GUPDI Kediri. Orang tua diharapkan dapat mendampingi putra-putrinya selama ibadah online. Lalu, ibadah raya minggu depan, tanggal 18 Juli 2021, juga akan diadakan secara online streaming melalui YouTube channel GUPDI Kediri. Anda dapat mengaksesnya pada pukul 6 pagi, 9 pagi, dan setengah 5 sore. Firman Tuhan pada ibadah ini akan dilayani oleh Dr. Roni Paulus Sucahyo. Informasi terakhir, buku yang berjudul Melacak Jejak Antikris, tulisan dari Bapak Gembala kita, telah terbit. Anda bisa memilikinya hari ini juga dengan membayar seharga Rp75.000 dengan memesan melalui saudara Randy. Itulah seluruh pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita tetap terapkan 3M dalam keseharian kita dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe dan follow seluruh sosial media GUPDI Kediri di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.